Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar saya. Perkenalkan, nama saya Rafli Agustio Firmansyah selaku internship di Dokter Mekanik Indonesia. Di Dokter Mekanik Indonesia, saya sebagai Mechanical Engineering. Kali ini saya berkesempatan untuk mengisi webinar yang bertema keunggulan dari aluminium, alloy, dan stainless steel di bidang industri. Oke, saya akan share screen. Tunggu sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat? Jika sudah, akan saya mulai. Ya, keunggulan aluminium alloy dan stainless steel dalam berbagai industri. Oke, next. Pertama kita akan ke aluminium alloy itu. Sebelum jauh, kita akan tahu nih, aluminium alloy itu definisinya sebagai berikut. Kita lihat di sini definisinya. Aluminium alloy atau aluminium paduan adalah logam paduan dengan unsur logam utama aluminium. Selain aluminium, paduan ini biasanya mengandung tembaga, magnesium, mangan, silikon, seng, dan timah. Aluminium paduan digunakan secara luas dalam struktur dan komponen perteknikan yang membutuhkan bobot ringan dan ketahanan terhadap karat. Secara garis besar, paduan ini dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu paduan cetak dan paduan warp. Dan dapat dibedakan lagi nih antara logam yang bisa diberi perlakuan panas dan ada juga yang tidak bisa diperlakukan panas. Nah, ini paduan cetak itu adalah metode aluminium alloy dengan cara dicor. Sedangkan untuk yang paduan warp itu adalah metode dengan cara ditempa. Oke, next yaitu ada sifat aluminium itu sendiri. Nah, yang pertama itu pasti ringan dengan massa jenisnya rendah dibandingkan dengan logam lainnya. Nah, ini kita bisa lihat di tabel berikut. Aluminium itu massa jenisnya 1,7, lebih enteng dari magnesium dan lebih enteng dari magnesium. Dan lalu selanjutnya sifat selanjutnya itu ada kekuatan. Nah, pengerjaan dingin dapat menaikkan kekuatan dan kekerasan aluminium dan paduannya. Misalnya hasil pengerolan dingin dapat meningkatkan kekuatannya tuh 2 kali lipat. Nah, kekuatannya juga dapat ditingkatkan dengan menambahkan unsur paduan seperti magnesium, silikon, tembaga, dan zinc. Lalu ketiga itu ada ketahanan korosinya nih. Aluminium memiliki korosi yang sangat baik nih. Hal ini disebabkan karena aluminium bereaksi dengan oksigen membentuk lapisan oksida aluminium yang merupakan lapisan pelindungnya. Nah, lapisan ini terikat kuat pada permukaan aluminium sehingga menghalangi oksigen untuk masuk. Bila lapisan ini rusak, maka aluminium akan membentuk lapisan baru. Lalu sifat berikutnya itu konduktor yang baik. Nah, aluminium memiliki sifat konduktor listrik yang baik dibandingkan dengan CU atau tembaga. Kemudian konduktivitas panas yang baik itu serta juga dia tuh non toksik atau anti racun lah gitu. Nah, aluminium juga memiliki hambatan listrik yang lebih tinggi dan daripada tembaga. Oleh karena itu, untuk kabel listrik biasanya tuh tembaga lebih banyak digunakan. Sehingga banyak dipakai ini kalau aluminium itu lebih sering dipakai di alat-alat rumah tangga atau di industri makanan. Nah, yang kelima itu memiliki modulus elastisitas yang rendah. Aluminium memiliki sifat modulus elastisitas yang rendah, oleh karena itu aluminium sangat lentur dan kuat. Cek. Oh, deh. Oke, kita lanjutin. Sehingga dapat mudah dibentuk, gitu kan. Next. Nah, kekurangan dari aluminium itu sendiri nih. Yang pertama itu titik cairnya rendah sehingga tidak mampu digunakan pada aplikasi bersuhu tinggi. Nah, untuk kegunaan di bawah 2400 derajat Celcius tuh masih bisa digunakan karena titik tidihnya itu sekitar 2470 derajat Celcius.
Lalu selanjutnya itu beberapa paduan rentan mengalami stress corrosion. Nah, stress corrosion adalah korosi yang disebabkan karena adanya aktivitas kombinasi antara tegangan tarik dan lingkungannya yang menyebabkan terjadinya perambatan retak. Nah, ini adalah contoh dari stress corrosion. Nah, ini kita lihat tuh. Lalu kekurangan berikutnya adalah dapat terjadi penggetasan pada batas butir ketika terkena merkuri secara langsung atau sehingga tidak dapat digunakan lagi nih. Jadi kalau udah ada terkena merkuri nih nggak bisa dipakai lagi. Jadi kayak langsung buang gitu kan sangat disayangkan gitu. Padahal aluminium gitu kan. Nah ini adalah contoh penggetasan pada aluminium. Lalu selanjutnya itu ada nilai grade aluminium itu sendiri. Nah, nilai grade ini adalah tipe-tipe dari aluminium. Nah, yang pertama itu adalah seri 1000 atau ini dia aluminium murni nih. Jadi tidak ada paduan dari unsur lain. Jadi benar-benar murni. Logam seri 1000 ini adalah yang paling murni yang tersedia terdiri dari 99% atau di atas kandungan aluminium. Umumnya ini bukan opsi yang terkuat yang tersedia, tetapi memiliki kemampuan kerja yang fantastis dan merupakan pilihan serbaguna, cocok untuk pembentukan keras, pemintalan, pengelasan, dan banyak lagi. Nah, paduan ini tuh sangat tahan terhadap korosi dan memiliki konduktivitas termal dan listrik tuh yang sangat baik. Terus dia juga ini menjadikan paling populer nih untuk sejumlah kegunaan seperti pemrosesan dan pengemasan makanan, penyimpanan bahan kimia, dan aplikasi transmisi listrik. Lalu seri selanjutnya itu ini adalah contoh dari seri 1000. Lalu seri berikutnya adalah seri 2000, yaitu paduan dengan unsur tembaga. Paduan ini menggunakan tembaga sebagai elemen utamanya selain aluminium dan dapat diberi perlakuan panas untuk memberikan ketangguhan dan kekerasan yang luar biasa. Sebanding dengan beberapa baja, mereka memiliki kemampuan mesin yang sangat baik dan rasio kekuatan terhadap berat yang hebat. Kombinasi karakteristik ini menjadikan pilihan populer di industri kedirgantaraan. Nah, ini satu kelemahan paduan ini tuh adalah ketahanan korosinya yang rendah, sehingga mereka sering dicat atau dilapisi dengan paduan kemurnian yang lebih tinggi ketika aplikasi mereka, berarti mereka akan terkena elemennya gitu kan. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Jadi bisa kita lihat nih dari dua seri ini pun tidak terlihat berbeda gitu ya bentukan fisiknya. Namun yang berbeda itu adalah unsur dari pembuatnya itu yang berbeda ya. Lalu seri berikutnya itu ada seri 3000, yaitu paduan mangan. Di mana seri 3000 ini paduan mangan tuh terutama cocok untuk penggunaan serbaguna. Mereka memiliki kekuatan sedang, ketahanan korosi, dan kemampuan kerja yang baik. Seri ini mengandung salah satu paduan aluminium yang paling banyak digunakan, kemampuan las yang sangat baik, dan hasil akhirnya tuh estetis. Rangkaian bahan ini dapat ditemukan di berbagai benda sehari-hari seperti peralatan memasak, pelang tanda, tapak, penyimpanan, dan berbagai aplikasi lembaran logam lainnya, kayak atap atau enggak talang air gitu kan. Gambarnya ini tidak begitu berbeda dengan seri-seri yang udah saya jabarkan tadi. Lalu seri berikutnya adalah seri 4000 atau paduan silikon. Paduan dalam seri ini dikombinasikan dengan silikon. Penggunaan utamanya adalah untuk menurunkan titik leleh material sambil menjaga keuletannya. Untuk alasan ini, paduan 4043 adalah pilihan terkenal untuk kawat las, cocok untuk digunakan pada suhu tinggi dan menawarkan hasil akhir yang lebih halus daripada banyak pilihan lainnya. Nah, seri 4000 ini umumnya menawarkan konduktivitas termal dan listrik tuh yang baik dan memiliki ketahanan korosi yang baik. Membuat paduan ini menjadi pilihan paling populer nih di bidang teknik otomotif. Dan ini adalah gambarnya, tuh ini adalah contoh dari aluminium seri 4000 memang tidak baik. Untuk saya bilang sekali lagi, untuk
tampilan fisiknya emang tidak beda gitu kan. Tetapi memang unsur pembuatnya itu yang berbeda-beda. Yang ini mungkin silikon, mangan, jadi tidak terlihat berbeda aja gitu secara fisik kan. Lalu seri berikutnya yaitu seri 5000, yaitu paduan magnesium. Paduan seri 5000 dikombinasikan dengan magnesium, tetapi banyak yang mengandung elemen tambahan seperti mangan atau kromium. Ketahanan korosi yang luar biasa menjadikan pilihannya untuk aplikasi kelautan seperti lambung yang luar biasa, menjadikan pilihan untuk aplikasi kelautan seperti lambung kapal dan penggunaan khusus industri lainnya termasuk tangki penyimpanan katup tekanan dan tangki kriogenik. Nah, paduan yang sangat serbaguna ini mempertahankan kekuatannya sedang nih. Namun kemampuan las dan merespon dengan baik untuk bekerja dan membentuknya. Nah, kawat las lain itu umumnya digunakan terbuat dari paduan 5000 yang itu khususnya itu di 5356. Nah, seri selanjutnya itu udah seri 6000 nih, paduan magnesium dan silikon. Nah, paduan ini dikombinasikan dengan magnesium dan silikon, membentuk magnesium silisida, dan merupakan paduan yang sangat umum untuk penggunaan tujuan umum dalam berbagai macam industri, seperti konstruksi, arsitektur, mobil, dan banyak lagi. Dengan kekuatan di atas rata-rata, ketahanan korosi yang kuat, dan kemampuan mesin yang baik, material dalam seri ini juga merespon perlakuan panas dengan baik nih, dan mempertahankan kemampuan kerjanya setelah temper atau anil. Ya, seri berikutnya adalah seri 7000, yaitu paduan dengan seng. Di mana paduan terkuat lebih kuat daripada jenisnya nih. Oke, di seri 7000 nih paduan seng itu paduan yang terkuat yang ada nih. Karena dia tuh lebih kuat daripada baja jenis lainnya. Seri 7000 tuh mengandung seng sebagai utamanya dengan rasio magnesium atau logam lainnya yang lebih kecil, disertakan untuk membantu mempertahankan beberapa kemampuan kerja. Kombinasi ini menghasilkan logam yang sangat keras, kuat, dan tahan dalam tekanan. Paduan ini biasanya digunakan dalam industri kedirgantaraan karena rasio kekuatannya tuh terhadap beratnya luar biasa nih dalam barang-barang, terus juga dalam barang-barang yang ada di kehidupan sehari-hari kita tuh juga ada tuh kayak alat-alat olahraga ataupun di mobil, di bumper mobil gitu kan. Terus seri berikutnya adalah seri 8000 kategori paduan lainnya. Dimana nih seri 8000 itu dipadukan dengan berbagai elemen lain seperti besi dan litium. Umumnya mereka dibuat untuk tujuan yang sangat spesifik dalam industri khusus seperti kedirgantaraan dan teknik. Mereka menawarkan sifat yang mirip dengan yang seri 1000, tetapi kekuatannya dan kemampuannya itu lebih tinggi daripada seri 1000-nya. Nah, ini adalah contohnya. Saya ingatkan kembali, memang untuk gambar dari aluminium itu secara bentuk fisik emang tidak berbeda, tetapi unsurnya yang berbeda gitu. Oke, selanjutnya pengaplikasian dari aluminium itu sendiri. Yang pertama itu dari rangka kendaraan. Aluminium alloy banyak digunakan untuk membuat rangka kendaraan. Oke, kita balik lagi. Ini adalah rangka kendaraan ya untuk di pengaplikasian aluminium. Aluminium alloy banyak digunakan untuk membuat rangka kendaraan seperti pesawat terbang, kapal laut, mobil, dan sepeda. Untuk menghasilkan rangka kendaraan yang baik diperlukan material yang kuat, mudah ditempa, dan tahan korosi. Nah, material tersebut dapat dihasilkan dengan memadukan logam, aluminium dengan mangan. Paduan tersebut biasanya disebut sebagai aluminium alloy seri 5000. Untuk keperluan rangka pesawat itu biasanya digunakan aluminium alloy jenis 7075. Halo. Sorry tadi ada kendala. Ya, ini kita balik lagi ke rangka kendaraan ya kan. Tadi adalah dia tuh dipakai di pesawat terbang, kapal laut, mobil, dan sepeda nih kan nih. Contohnya adalah, nah ini adalah rangka dari pesawat, ini adalah rangka dari mobil yang menggunakan aluminium. Lalu ini adalah rangka dari kapal selam. Lalu selanjutnya pengaplikasian aluminium itu dapat digunakan di kabel listrik.
Nah, jika dipadukan dengan logam boron, konduktivitas aluminium terhadap listrik itu akan meningkat pesat nih kan. Oleh karena itu, paduan aluminium itu yang dengan boron ini sering digunakan untuk pembuatan kabel listrik. Paduan lain yang biasa ditemukan untuk kabel listrik itu yaitu aluminium dengan besi serta aluminium dengan tembaga. Nah, ini adalah contoh gambar dari kabel yang menggunakan bahannya itu dari aluminium ya. Ya. Next itu ada smartphone. Nah, produsen ponsel pintar atau smartphone nih mulai melirik nih penggunaan aluminium alloy sebagai bahan baku. Dengannya diharapkan dengan terciptanya ponsel pintar yang ringan tetapi kuat. Penggunaan aluminium alloy juga ditunjukkan untuk mendukung penyebaran panas secara merata. Lalu dengan demikian, kinerja ponsel tidak mudah terganggu oleh pemusatan panas. Selain itu, aluminium alloy yang tahan karat serta memberikan tampilan metalik menjadi pertimbangan nih yang memberikan nilai yang lebih pada smartphone itu sendiri. Nah, ini adalah contoh smartphone-nya. Lalu selanjutnya itu peralatan dapur. Nah, aluminium dikenal sebagai penghantar panas yang sangat baik. Oleh karena itu, peralatan dapur berbahan aluminium akan lebih cepat menyebar panasnya nih, sehingga masakan dapat lebih cepat matang. Nah, ini adalah contohnya, yaitu ada wajan, codet, panci gitu kan, menggunakan aluminium. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke stainless steel. Nah, apa sih stainless steel itu? Kita lihat. Nah, stainless steel atau baja tahan karat adalah material yang mengandung senyawa besi dan setidaknya 12 kromium untuk mencegah proses korosi atau pengeratan pada logam. Kemampuan tahan karat diperoleh dari terbentuknya lapisan film oksida kromium yang menghalangi proses oksidasi besi atau ferum. Nah, kita lihat sini karakteristik dari stainless steel. Nah, yang pertama itu persen krom yang tinggi. Stainless steel memiliki kandungan kromium minimal 12%. Ini bisa juga minimal 10,5. Jadi antara 10,5 sampai 12% itu minimalnya. Kandungan unsur kromium ini merupakan pelindung utama dari gejala yang disebabkan pengaruh kondisi lingkungan. Lalu selanjutnya itu ada tahan karat. Nah, ini adalah contoh karatnya. Stainless steel memiliki sifat tahan korosi secara alami tanpa metode fabrikasi. Nah, stainless steel memiliki lapisan oksida yang stabil pada permukaannya sehingga tahan terhadap pengaruh oksigen. Nah, sifat tahan karat ini diperoleh karena adanya kandungan unsur kromium yang sangat tinggi. Yang tadi di karakteristik sebelumnya, jadi dia mengandung kromium yang sangat tinggi. Itu aja minimal aja 10,5 sampai 12% gitu. Makanya dia bisa menahan karat dari logam. Lalu lapisan oksida ini bersifat penyembuhan diri atau self healing nih yang tetap utuh meskipun permukaan benda dipotong atau dirusak. Lalu yang ketiga itu ada low maintenance atau minimnya perawatan. Nah, karakteristik stainless steel yang tahan karat membuatnya menjadi lebih awet atau tahan lama dan tidak mudah rusak karena oksidasi. Nah, yang keempat itu kekerasan tinggi. Nah, stainless steel duplex memiliki kekuatan tarik lebih tinggi daripada stainless steel austentik. Nah, stainless steel duplex itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari stainless steel austentik. Kekuatan tertinggi terlihat di martensit 431 dan nilai pengerasan presipitasinya 17,4 pH, di mana pH itu adalah precipitation harder. Nah, nilai tersebut dapat memiliki kekuatan 2 kali lipat dari jenis 304 dan 316 yang merupakan jenis stainless steel yang paling umum digunakan. Lalu yang kelima ini adalah cryogenic resistant atau resistansi terhadap suhu rendah. Nah, resistensi terhadap suhu rendah itu
diukur dengan keuletan atau ketangguhan pada sub 0 suhu. Pada suhu rendah, kekuatan stainless steel lebih tinggi daripada suhu kamar secara substansial. Lalu karakteristik selanjutnya yaitu adalah tampilannya yang menarik. Nah, stainless steel berwarna perak mengkilap sehingga barang-barang yang terbuat dari stainless steel tuh tampak lebih menarik gitu kan. Ini adalah contoh dari stainless steel, warnanya mengkilap metalik gitu kan. Jadi lebih terlihat lebih mewah. Lalu selanjutnya itu adalah kekurangan dari stainless steel itu sendiri. Nah, yang pertama itu tinggi biaya awal terutama ketika logam alternatif dipertimbangkan. Jadi ini bisa menguras cost gitu ya. Jadi lumayan mahal gitu kan untuk menggunakan stainless steel. Lalu selanjutnya itu kesulitan dalam fabrikasi ketika mencoba untuk membuat stainless steel tanpa menggunakan mesin teknologi tinggi dan teknik yang tepat dapat menjadikan logam sulit untuk ditangani. Hal ini sering dapat menghasilkan limbah mahal dan kembali bekerja. Lalu selanjutnya itu kesulitan dalam pengelasan karena disipasi yang cepat panas yang juga dapat menghasilkan potongan hancur atau biaya pemborosan tinggi. Lalu selanjutnya adalah tinggi biaya pemolesan akhir dan finishingnya. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke kategori stainless steel. Nah, tadi di aluminium aja gitu masih banyak gitu ya ininya apa namanya kategorinya. Stainless steel juga punya. Nah, yang pertama itu ada austenitic. Di mana austenitic itu adalah tersusun dari beberapa bahan, yaitu 16% kromium, 7% nikel, dan nitrogen. Nah, sifat stainless steel austenitic itu memiliki kekuatan yang dan ketahanan pada suhu baik suhu tinggi maupun suhu rendah, serta memiliki ketahanan korosi yang lebih baik daripada jenis ferritic dan martensitic. Nah, sebelumnya itu seri yang masuk dalam kategori austenitic itu yaitu seri stainless steel 300 dan seri stainless steel 200. Perbedaan seri ini dipengaruhi oleh perbedaan komposisi metalurginya, yang akhirnya karakteristik ini pun ikut berbeda pula. Seri 300 ini lebih tahan karat dibandingkan dari seri 200. Lalu selanjutnya itu ada ferritic. Nah, jenis stainless steel ferritic ini terbuat dari komposisinya itu kromiumnya itu 10,5% sampai 29%. Terus molybdenum, aluminium, titanium, dan sedikit nikel. Nah, ketahanan akan korosinya itu memiliki tingkatnya itu sehebat austenitic, akan tetapi masih lebih baik daripada martensitic. Keunggulan stainless steel ferritic itu yaitu harganya lebih murah. Nah, beberapa tipe stainless steel yang masuk di ferritic itu adalah seri 400. Masuk ke dalam kategori ferritic seperti seri 405, 409 atau 430 dan masih banyak lainnya. Lalu seri berikutnya adalah martensitic. Martensitic mengandung 10,5% sampai 18% kromium, 2% nikel dan karbon dengan jumlah yang besar. Nah, kandungan lain dari martensitic itu yaitu molybdenum, niobium, silikon, tungsten, vanadium, dan lain-lain. Stainless steel tipe ini masih memiliki kekurangan terhadap kemampuan mencegah korosi nih. Terlebih jika dibandingkan dua tipe sebelumnya tuh, jadi kayak ada austenitic sama ferritic. Nah, SS jenis ini tuh digunakan itu buat pembuatan pisau, peralatan grinding, dan lain-lain. Terus juga tipe seri ini tuh yang termasuk tuh seri 400-nya itu kayak ada 403, terus 410, 414, dan 416. Lalu seri berikutnya itu ada duplex. Nah, jenis ini merupakan hasil percampuran antara jenis austenitic dan ferritic. Oleh sebab itu, karakteristiknya itu hampir serupa dengan austenitic dan ferritic. Kemampuan duplex dalam mencegah korosi hampir serupa nih sama austenitic. Sementara kekokohan stainless steel berada di antara austenitic dan ferritic. Nah, meski demikian, stainless steel ini memiliki ketahanan korosi, retak, tenggang, atau stress corrosion cracking lebih baik daripada seri austenitic. Jenis ini biasanya digunakan untuk pembuatan komponen kapal, terus industri petrokimia, dan industri kertas.
Lalu yang selanjutnya itu ada precipitation hardening. Nah, stainless steel ini merupakan kombinasi optimal dari stainless steel austenitic dan martensitic. Itulah sebabnya stainless steel ini memiliki sifat yang unik dibandingkan jenis lainnya nih. Karakter precipitation hardening memiliki kekuatan yang tinggi dan lebih tahan terhadap korosi atau diambil dari sifat austenitic. Jadi ini seri kategori precipitation hardening ini adalah penyempurna dari kategori stainless steel sebelumnya gitu. Jadi dia udah dapet tahan korosi yang baik, terus juga dia juga kuat gitu. Tipe seri ini termasuk yang dalam kategori ini tuh adalah AISI itu biasanya tuh. Biasanya tuh kayak ada tulisan AISI angka gitu 630 atau berapa gitu kan. Lalu pengaplikasian dari ini adalah tabela nih. Kalau misalkan kita bingung nih seri-seri dari stainless steel nih. Nah, kita lihat nih dari sini. Untuk seri 300 itu kita lihat ada austenitic. 200 juga ada yang austenitic, kita lihat. Atau yang mau martensitic tuh dari seri 400. Veritic tuh ada juga yang dari 1000, ada yang 400. Jadi kalau misalkan kita bingung nih seri-serinya, ini bisa dilihat dari sini. Lalu selanjutnya itu kita di pengaplikasian stainless steel. Nah, yang pertama itu dimanfaatkan dalam furnitur. Stainless steel juga kerap digunakan untuk industri furniture. Sifatnya yang kuat dan tahan korosi, berarti furnitur dengan kaki stainless steel ini seperti meja, laci, dan kursi paling tidak dipengaruhi oleh kelembapan serta kondisi cuaca ekstrim. Kita bisa lihat gambarnya ini bisa dijadikan rangka untuk sofa, lalu di sini bisa jadi meja makan untuk di luar ruangan karena kan dia tahan terhadap korosi ya. Jadi tahan juga di kondisi cuaca di apapun gitu, mau hujan, mau panas, mau salju. Lalu selanjutnya itu, nah ini juga nih meja makan tuh kan dari stainless steel seperti ini. Lalu pengaplikasian berikutnya ada di bidang medis dan alat kesehatan. Nah, ini kan stainless steel ini sifatnya higienis, terus juga steril gitu kan. Jadi ini stainless steel sangat ideal lah untuk di dunia medis gitu kan. Contohnya itu kayak tuh kan tempat tidur untuk pasien di rumah sakit gitu kan. Terus kursi roda. Lalu nah ini alat bedah untuk operasi. Lalu selanjutnya itu pengaplikasiannya alat perabotan rumah. Itu stainless steel biasanya tidak berbahaya bagi makhluk hidup karena sifatnya yang anti karat dan higienis. Berkat manfaat tersebut, stainless steel kerap dimanfaatkan dalam pembuatan perabotan rumah tangga. Contohnya itu kayak bak, itu kayak banyak banget nih, kayak untuk menyimpan nasi, parutan keju untuk mengocok telur, atau sendok, nih kita lihat tuh, garpu atau pisau. Ini biasanya dipakai karena dia lebih higienis gitu dan anti karat. Lalu selanjutnya itu perbedaan aluminium alloy dan stainless steel nih. Yang pertama tuh rasio kekuatan terhadap beratnya nih. Aluminium biasanya tidak sekuat baja, tetapi juga hampir sepertiga dari beratnya. Ini adalah alasan utama mengapa pesawat tuh terbuat dari aluminium. Lalu yang kedua itu adalah korosi. Nah, baja tahan karat terbuat dari besi, kromium, nikel, mangan, dan tembaga. Kromium ditambahkan sebagai agen untuk memberikan ketahanan terhadap korosi. Juga karena tidak berpori ini, ketahanan terhadap korosinya tuh meningkat. Nah, aluminium memiliki oksidasi dan ketahanan korosi yang tinggi, terutama karena lapisannya pasif. Nah, ketika aluminium teroksidasi nih, permukaannya akan berubah putih dan terkadang menjadi nganga atau terbuka gitu. Lalu perbedaannya tuh ada di biayanya. Nah, aluminium biasanya lebih murah daripada stainless steel. Terus perbedaannya itu konduktivitas termalnya. Nah, aluminium memiliki konduktivitas termal yang jauh lebih baik atau konduktor panas daripada stainless steel itu sendiri. Salah satu alasannya ya bisa digunakan di radiator mobil atau di pendingin udara atau AC. Lalu dalam proses pengelasannya nih, stainless steel relatif mudah untuk dilas, sedangkan aluminium bisa sulit. Bisa sulit bisa enggak sih tergantung dari bahannya seberapa besar dan seberapa tebal gitu kan. Lalu selanjutnya itu bisa dibentuk.
Aluminium cukup lunak nih dan mudah dipotong dan dibentuk karena ketahanannya terhadap aus dan abrasi. Stainless steel juga bisa jadi sulit dikerjakan. Baja tahan karat lebih sulit dan lebih sulit dibentuk lah daripada aluminium gitu kan. Karena kita tahu aluminium itu kan bisa tipis gitu kan, sedangkan stainless steel tuh tebel gitu. Lalu selanjutnya itu kekuatannya. Stainless steel itu lebih kuat daripada aluminium, asalkan bobotnya tidak menjadi pertimbangan. Thank you, thank you. 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 Thank you, thank you.